Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mustarsida dari kelas Akuntansi A akan mempresentasikan mengenai pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah, di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Contohnya, bursa efek, pasar modal, dan pasar uang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Penjual dan pembeli jumlahnya sama banyak. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar, karena mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Kedua, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup usaha. Artinya, bukan halangan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, dan menutupnya apabila merasa dirugikan. Ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna. Keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar, meliputi setiap perubahannya. Kelima, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi yang cukup sempurna. Artinya, tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu ke tempat lainnya. Kurva pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu barang oki. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Dan kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata atau AR, average revenue, dan pendapatan marginal atau MR, atau marginal revenue. Grafik pasar persaingan sempurna. Grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum, dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Untuk menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan yang menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Pertama, kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu OKI. Kedua, kurva AC atau average cost selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Ketiga, kurva MC atau marginal cost selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Syarat-syarat keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang menggambarkan kerugian minimum. Pertama, kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu OKI. Kedua, kurva AC berada di atas kurva AR dan MR, atau kurva AR dan MR berada di bawah titik terendah kurva AC. Ketiga, kurva MC selalu memotong kurva AC minimum. Sebelum memotong AC, kurva AC memotong kurva MR, dan saat itulah menunjukkan produksi menderita kerugian minimum. Selanjutnya adalah keseimbangan perusahaan jangka pendek. Pertama, perusahaan sebaiknya hanya berproduksi, paling tidak bila biaya variabel atau VC adalah sama dengan penerimaan total atau TR, atau biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan harga. Kedua, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC, agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum atau minimum loss. Selanjutnya adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam persaingan sempurna. Diagram ini menunjukkan bahwa kondisi MR sama dengan MC atau titik E tercapai pada saat output sejumlah Q.
Selanjutnya adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam kondisi impas. Diagram ini menggambarkan kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Selanjutnya adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam kondisi rugi minimum. Diagram ini menunjukkan bahwa pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit, sehingga kerugian total adalah seluas bidang PAEB. Kerugian ini adalah kerugian minimum. Selanjutnya adalah keseimbangan perusahaan jangka panjang. Pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin atau doing as well as possible agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Kedua, tidak mengalami kerugian atau not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar karena laba nol atau zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Terakhir, perusahaan tidak dapat menambah laba rugi pada saat SAC sama dengan LAC. Selanjutnya adalah kurva keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Diagram A menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output Q0. Diagram B, jika ada perusahaan yang masuk, akan terjadi penambahan penawaran. Perhatikan kurva SMC, LMC, SAC, dan LMC. Mereka berpotongan di satu titik, yaitu di titik E. Penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran jangka pendek. Diagram A menunjukkan jika harga di bawah P0, perusahaan tidak mau berproduksi atau tidak ada penawaran karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah, atau AVC berpotongan dengan MC. Diagram B, dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC setelah melewati titik potong dengan minimum kurva AVC adalah juga kurva penawaran jangka pendek. Selanjutnya adalah kelebihan pasar persaingan sempurna. Pertama, tidak ada persaingan antar penjual. Kedua, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk dan harga yang serupa. Ketiga, dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak perlu melakukan pemasangan iklan sebagai bentuk dari promosi. Keempat, harga yang tercipta terjadi karena adanya transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kelima, penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Terakhir, mendorong efisiensi dalam produk dalam jumlah yang banyak sehingga membuat produsen saling meningkatkan mutu pelayanan. Terakhir, kelemahan pasar persaingan sempurna. Pertama, produk yang dijual bersifat homogen sehingga pembeli tidak mempunyai pilihan dan tidak ada kepuasan yang maksimal. Kedua, inovasi yang terjadi hanya sedikit serta mudah ditiru oleh perusahaan lain. Ketiga, karyawan yang terlibat menerima upah rendah. Terakhir, tidak ada pendapatan yang seimbang antara masing-masing produsen, sehingga dapat menyebabkan konflik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.